من کنترل نمی‌کنم عزیزم. مراقب خانواده‌ام. حالا مادرم میشی میفهم. Beritahu saya, kalau saya bukanlah satu-satunya orang yang melihat makna dari film ini dalam dua hal, yaitu mengenai konsep pohon ara suci atau bodhi, sebuah pohon yang dapat hidup di atas pohon lain dan tumbuh besar menutupi pohon yang ditungganginya. Film The Seed of the Sacred Fig atau Benih Pohon Bodhi menceritakan bagian kehidupan yang dipenuhi kekacauan, yaitu di lingkungan masyarakat atau negara, dan di dalam urusan di beberapa keluarga. Iran sangat dikenal dengan negara Islam yang tegas. Hukum-hukum pemerintahan di sana adalah teokrasi, yaitu berlandaskan pada hukum agama seluruhnya. Hal yang menjadi sorotan utama yaitu salah satunya menghukum wanita yang berpergian tanpa menggunakan kerudung. Film ini menggambarkan bagaimana sebuah keluarga yang memiliki permasalahan sangkut paut dengan cara pandang sebagai pendukung dan penentang dalam kehidupan terhadap kebijakan peraturan yang ada, mengubahnya menjadi puncak kekacauan yang sulit disembuhkan. Berangkat dari pengalaman buruk dan ketidaksetujuan pandangan pribadi sutradaranya, film ini ditujukan untuk mengkritik sistem pemerintahan yang buruk yang diterapkan di negeri Iran. Hal-hal yang buruk hingga membuat sebuah kehidupan yang baik dan tentram harus tertutup oleh karena tujuan mulia dalam agama Islam berkaitan dengan pelaksanaan yang dijalankannya. Dilakukan dengan paksaan atau kekerasan menimbulkan kekacauan dari segala sisi kehidupan, dan sulit dilepaskan. Iman, seorang kepala keluarga, baru saja diterima bekerja sebagai hakim investigasi, digambarkan sebagai orang yang baik, teguh pendirian terhadap keyakinan dengan pemahaman agamanya. Dalam beberapa waktu ia bekerja di pemerintahan, ia dibuat syok dengan suasana lingkungan kerja yang berjalan dengan tanpa mengindahkan norma-norma kepedulian dan kejujuran. Seperti ia yang terpaksa harus menandatangani vonis hukuman mati tersangka sedang ia bahkan belum membaca serta memahami isi dan ketentuan pada laporan yang melibatkan dirinya. Iman dibuat stres dan kepayahan dengan keadaan pekerjaan yang ia lakukan. Para protestan dan aparat penegak ketertiban bentrok setiap hari, membuat Iman sibuk dan perlahan kehilangan kepribadiannya. Sementara di rumahnya, anaknya yang dalam masa pubertas dan yang baru memasuki usia dewasa dibuat bertanya-tanya setiap harinya akan pola pikir dan cara kelola dalam tatanan kehidupan terhadap sebuah keadilan yang selalu berujung bentrok dan rusuh di negaranya. Konsumsi berita dari media di televisi, di internet, dan di lingkungan sekolahannya membuat kedua anak itu seringkali bimbang. Kabar tentang kebenaran dan kebohongan atau kepalsuan agenda sering ditemukannya. Rezvan dan Sana adalah dua anak yang baik dan penurut. Keduanya memang memiliki keresahan, namun makin lama mereka cenderung menolak dengan keputusan hukum yang dibuat di negaranya. Hingga, jika keduanya bisa, mereka akan ikut dengan para protestan menggaungkan slogan kebebasan dan hak-hak wanita. Namun ibunya, Najmeh, memegang kedua anaknya dengan baik dan tetap aman. Kekacauan keluarga ini dimulai ketika Iman kehilangan pistolnya. Hari-harinya yang dibuat stres oleh karena pekerjaannya. Sedangkan ia sebagai ayah tidak boleh meninggalkan kewajibannya membimbing anak-anaknya yang mana diberitakan dari istrinya. Anak-anaknya yang sudah mulai dewasa itu mulai memiliki pola pikir dan gaya hidup yang berbeda dengan orang tuanya. Memiliki teman dan yang berkonsep berseberangan dengan misi pekerjaan ayahnya. Satu waktu Iman mendapatkan momen kumpul dan makan malam bersama anak sulungnya, Rezvan dan Iman tersungkur dalam sebuah hal yang menjadi perdebatan, yaitu karena Rezvan muak dengan berita khususnya dari televisi yang berdiri di samping meja makan, menyiarkan kejadian dan sudut pandang yang salah, berbeda dari kondisi lapangan yang pernah ia saksikan hingga temannya menjadi korban. Sementara Iman bersitegang dari sisi baiknya cara kerja aparat negara mengatasi para protestan. Iman dibuat stres lagi dengan apa yang didengarnya dari anaknya, hingga ia melewatkan kehati-hatiannya untuk menjaga pistol yang selalu dibawanya bekerja. Iman meninggalkan pistol itu di sebuah tempat di dalam rumah. Kehilangan pistol itu akan merusak martabat pekerjaannya, bahkan memungkinkan dirinya akan mendapat hukuman kurungan. Kepanikannya menggugurkan kehangatan ikatan kepercayaan dan rasa sayang kepada anaknya,
segala cara dilakukan untuk menemukan pistol itu meski harus melibatkan anggota keluarganya dalam tekanan. Ditambah dari sisi lain, para Protestan kini mengetahui info pribadi dirinya dan membuat iman semakin takut terhadap ancaman dan nasib dirinya serta keluarganya. Iman hidup dalam ketakutan. Sampai di poin ini menurut saya makna dari benih pohon bodi berakhir. Benih itu sudah tumbuh dan menjadi pohon yang besar. Apa yang terjadi setelahnya adalah konsekuensi atau dampak dari tumbuhnya pohon bodi yang menutupi seluruh permukaan pohon di bawahnya, yaitu termasuk fakta bahwa anaknya, khususnya Sana, adalah dalang di balik telah hilangnya pistol milik ayahnya. Semua ini merupakan sebuah tindakan setelah validasi pemahaman bahwa Sana maupun saudaranya, yang memahami bahwa Protestan atau orang-orang yang memperjuangkan hak dan kebebasan itu berada di jalur yang damai dan tidak membuat kekacauan. Kemudian dikonfirmasi oleh ayahnya sendiri bahwa ayahnya yang memiliki pistol itu menandai sebuah arti bahwa para aparat menggunakan senjata berbahaya sebagai cara untuk membisukan para Protestan, yang mana itu adalah hal yang salah. Sebuah hal yang sudah diwanti-wanti sedari awal saat Iman memiliki pistol tersebut. Menyimpulkan film ini dalam sebuah film dengan emosional cerita yang kuat dan meninggalkan kesan yang ekstrim, kritik pedas dalam sebuah potensial yang membahayakan atau memiliki konsekuensi. Tentang pernyataan bahwa film ini saya melihat maknanya dalam dua hal, terkait konsep pohon bodi, yaitu akan pemahaman yang mana yang dapat digambarkan sebagai benih pohonnya, di bawahnya, tentu, secara jelas yang dapat dilihat adalah benih itu adalah kondisi lingkungan kerja Iman sebagai aparat hukum, di mana di sistem pemerintahan, rezim Iran yang terkenal tegas, hal-hal baik digambarkan terpelintir menjadi hal yang tak kasat mata oleh karena kuasa atau jabatan, tanggung jawab yang tidak dilaksanakan dengan baik dan jujur, hukum Islam yang dipaksakan. Namun bagaimana dengan pemahaman konsep kebebasan, yang mana itu sangat benar-benar bebas seperti yang dilakukan dalam budaya dunia barat, sangat menggoda dan menyulit percikan api keinginan duniawi. Kedua anak Iman mengadopsi pemahaman dari luar, membuat mereka menyangkal saran kedua orang tuanya, membuat tatanan keluarga berkurang keharmonisannya. Di awal, memang saya mengatakan bahwa itu adalah akibat pemahaman yang divalidasi oleh tindakan ayahnya. Namun, harapan dunia dengan kebebasan yaitu seperti budaya barat yang penuh dengan kesenangan juga tidak bisa disepelekan. Dalam Islam kita telah diajarkan dengan hal-hal baik, salah satu contohnya berlaku sopan dan tidak melawan kehendak orang tua kecuali itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan di sini, di film ini, seorang anak berani mendebat dan melawan orang tua oleh karena mereka tidak sependapat dengan cara pandang kedua orang tuanya terhadap rezim. Meski itu salah, hal itu pada ujungnya hanya berkaitan pada keinginan anak untuk melakukan kehidupan yang bebas seperti dalam budaya barat. Satu momen dalam film ini terrealisasikan dengan sangat bagus, bagaimana Sanalah yang bertanya pada sebuah lukisan, akan foto masa lalu keluarga ayahnya. Dan Sana bertanya tentang satu kepalan tangan yang menempel di dada yang mana adalah gestur terhadap iman dan keteguhan terhadap Sang Pencipta. Dan pada akhirnya, satu orang yang telah kehilangan iman itu adalah Sana. Maka dari itu kenapa saya memandang konsep film ini terdapat dua maksud, yaitu benih pohon bodi itu tidak hanya pada efek buruk dalam rezim yang dibawa ayahnya ke keluarga, namun juga dengan janji manis konsep hidup dengan kebebasan selayaknya yang diterapkan di negeri barat.